Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, nggak ada bapak-bapaknya ya, Ibu semua. Kok Nah, pas ibu-ibu gitu? semua, Bu. Cuma Kang Rafli. Tapi Kang Rafli saya nggak panggil Bapak, Ibu. Kang Rafli kan gitu ya. Baik, Berarti ibu-ibu. saya paling ganteng ya, Bu? Oh iya, paling baru. Betul. Ganteng sendiri. Oke, baik ibu-ibu, pada dasarnya saya lihat ya it's okay lah, ya kan, bagus-bagus semuanya sampai saya sampai sampai yang di belakang-belakang sudah keasikan ya ngomongnya ya udah kelewatan waktu semua Kang Rafli negur udah nggak peduli lagi. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, yang jelas saya akan kasih feedback sedikit, tapi sebelumnya saya akan sedikit jelasin lah, mungkin karena kemarin-kemarin kan sudah dijelasin mungkin sama MOT ya, MOT-nya Dokter Yan ya. Nah, kalau dari saya kan belum, mungkin lain lagi versinya ya, Bapak Ibu ya. Baik, izin saya akan menyampaikan secara menyeluruh dulu ya, secara menyeluruh bahwa apa untuk micro teaching ini ya, untuk micro teaching ini, untuk micro teaching ya, Bapak Ibu dilakukan penilaian oleh evaluator. Nah, saya nggak mau bilang saya penilai banget ya, karena pada dasarnya saya bilang Bapak Ibu-ibu yang ada di sini kita punya standar. Artinya BPPK Ciloto harus ngasih nilai ada minimal. Ya, minimal 85 sampai 95. Kalau sampai 100 itu udah sempurna lah ya. Ya, udah sempurna. Jadi kalau saya bilang Bapak Ibu, ibu-ibu di sini, ya, Bapak lagi udah kebiasaan nih ya. Ibu-ibu di sini, so pasti nilainya dikasih Bu Asi antara 85 sampai 95. Artinya apa? Alhamdulillah. Lulus. Artinya apa? Yes, Yes. Berapa lulus? Lulus, lulus. Lulus, lulus. lulus. Terima kasih Bu Asi ya, Bu Asi. Oke, baik. Keren. Nah, jadi ibu-ibu cantik sekalian ya, ibu-ibu hebat, ibu-ibu cantik, ibu-ibu keren ya. Yang pertama yang dibuat penilaian adalah SAP atau RP ya, ibu-ibu ya, RP, rencana pembelajaran. Ya, jadi ibu-ibu kami minta untuk mengumpulkan RP-nya. Jadi dari tadi saya melototi RP ibu-ibu semua yang pada saat tampil. Jadi saya lihat bayang tayang sedikit, kemudian lihat RP ibu-ibu, ya kan dari kemarin sih saya udah lihat, tapi saya harus lihat lagi apanya. Apakah RP ya rencana pembelajaran yang ibu-ibu buat itu yang ditulis ya dikirimkan ke panitia itu ada dilakukan apa enggak? Ada dilakukan sama ibu-ibu enggak kan gitu ya, karena semua yang tertulis di RP ya tugasnya si fasilitator itu harus ada dilakukan pada saat tadi melakukan perform presentasi ya, perform presentasi. Jadi ibu melakukan apa, menerangkan apa, persepsinya apa kan gitu ya. Saya lihat tuh, jadi saya ngebandingkan. Kemudian metode yang saya lihat lagi, metodenya apa di RP, sama nggak, ada dilakukan nggak gitu. Nah, bahan tayangnya gimana, kemudian medianya apa saja yang dilakukan, ya kan? Saya nggak ngecek banget karena saya lihat RP itu cuma di halaman 1, halaman 2. Nah, ibu-ibu kalau ada metodenya di situ ada melakukan simulasi misalnya, ada melakukan diskusi misalnya, ada melakukan latihan atau praktek. Nah, ada panduannya nggak ibu-ibu tulis di RP? Di lampiran. Di lampiran RP kan halaman 1, halaman 2 aja biasanya kan sampai referensi. Nah, di baliknya di lampiran itu tadinya saya sih berharap ada ketemu itu panduan-panduan. Ada yang buat? Ada, Bu. Ada ya? Oke, Ada, Bu, ada. alhamdulillah ya. Nah, jadi ibu-ibu ya, RP ini sangat menentukan keberhasilan dari presentasi ibu-ibu semua. Yang kedua, penilaian yang kedua itu adalah pembukaan. Pembukaan kemarin sudah belajar di teknik presentasi. Yang pertama sekali ibu-ibu akan saya nilai apakah ada salam? Pasti semuanya ngasih salam tadi. Apakah ada memperkenalkan diri? Adakah mencairkan suasana? Adakah menyampaikan hasil belajar dan indikator hasil belajar? Atau menyampaikan pokok bahasan. Oke, semuanya oke, bagus.
Nilainya nggak ada yang jelek di sini, semuanya sudah berurutan. Ya, kalau nilai RP tadi rata-rata nih poin untuk RP itu ada 15 Bapak Ibu ya. Jadi nilainya juga bagus semua. Nah, yang paling tinggi nilainya itu adalah kegiatan proses pembelajaran. Jadi yang kami lihat sebagai evaluator adalah bagaimana ibu-ibu bisa mengelola hubungan interaktif. Ya, cara bertanyanya gimana? Apakah orang bertanya dibabat habis? Langsung jawab? Padahal di teknik presentasi tidak seperti itu ya. Kemudian eye contact, kemudian apalagi selalu memberi kesempatan peserta untuk bertanya. Saya lihat tadi kayaknya banyak yang copy paste juga itu PPT-nya ya. Any question? Any question-nya sama. Tapi nggak apa-apa ya. Ibu-ibu ya kan kita masih belum langsung ke peserta ya. Kita masih proses pembelajaran di TPK ini. Kemudian yang kemudian yang paling penting juga selain memberi kesempatan, ibu-ibu itu harus bisa memberikan apresiasi kepada peserta. Ya, peserta orang dewasa itu paling senang dipuji, ibu-ibu. Ya kan? Oh, ibu keren jawabannya, kasih tepuk salut, tepuk mantap, wow, ya kan? Itu seneng banget, orang dewasa tuh seneng dibuat-buat seperti itu. Oh, keren jawabannya, aduh kalimatnya, aduh saya betul-betul termotivasi. Nah, seperti itu boleh ya, seneng banget orang dewasa dibuat seperti itu. Kemudian metode pembelajaran ini paling penting. Saya juga melihat, apakah metode yang Bapak Ibu pilih itu sudah sesuai enggak dengan IHB, indikator hasil belajar. Ya, sesuai apa enggak? Kemudian saya berharap tadi ibu-ibu di sini semua metodenya variatif. Tidak ceramah tanya jawab. Jadi saya berharap tadi rata-rata yang dipilih adalah ranah yang dipilih untuk indikator hasil belajar adalah yang psikomotor. Tidak peserta memahami, peserta menjelaskan, itu mah CTJ doang ya, ibu-ibu ya. Jadi tadi kebanyakan hampir rata-rata ya, hampir semua itu rata-rata ngapain? Melakukan, mempraktekkan. Nah, makanya saya bilang, wah ini kelas nih keren. Ya, kelasnya keren. Sudah tahu dia maunya fasilitator atau maunya evaluator dalam micro teaching ini apa ya. Jadi metode kembali lagi itu yang dinilai. Nilai metode itu ada 10 poin. Tapi tetap lebih tinggi adalah presentasi interaktifnya ya 30. Kemudian media pembelajaran. Media tentu saya lihat bahan tayangnya seperti apa, kemudian alat bantunya seperti apa ya. Media dan alat bantu beda ya ibu-ibu ya. Media dan alat bantu itu beda. Yang media berarti adalah alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan secara langsung, berarti yang utama. Sementara kalau alat bantu yang lainnya ya yang ibu-ibu pakai ya seperti tadi ya alat peraga dan lain-lain. Oke, selanjutnya oh ya metode saya lupa bilang. Metode ibu-ibu banyak tadi bilang peserta mendemonstrasikan. Yang demonstrasi itu fasilitator ya ibu-ibu ya, bukan peserta. Tapi kalau ibu-ibu sudah mendemonstrasikan menggunakan alat, itu namanya demonstrasi. Kalau peserta yang dipanggil, bukan peserta yang mendemonstrasikan, berarti peserta melakukan apa metodenya? Simulasi. Ya, peserta melakukan simulasi. Kalau dia pakai alat langsung, itu peserta namanya mempraktekkan, bukan simulasi lagi. Contoh hand hygiene, menggunakan hand wash-nya langsung, ya kan? Langsung dengan benda asli. Itu berarti praktek hand hygiene, bukan simulasi hand hygiene. Ya, Bapak Ibu ya. Bukan simulasi karena pakai benda yang asli ya. Jadi praktek. Metodenya apa? Praktek. Coba nanti ibu-ibu buka lagi modulnya ya. Buka lagi modulnya. Metode yang saya tulis di RP sudah benar nggak? Ada di modul apa enggak? Tadi masih ada yang berlawanan ya. Karena masih ada latihan. Setahu saya di modul nggak ada metode latihan. Ya, coba lihat ya ibu-ibu ya. Oke. Ya, jadi harus dibedakan ya. Nah, kemudian alokasi waktu. Nah, ini dia, ibu-ibu. Alokasi waktu ini paling penting. Kenapa? Ya, kita tidak boleh terlalu cepat, tidak juga boleh terlalu lama. Kalau sekedar 1-2 menit, oke lah. 5 menit kalau tadi jam JPL kita lama.
Ya, tapi kalau misalnya 20 menit makan waktu ngajarnya jadi 26 menit, itu kelewatannya banyak banget. Berapa persen itu? Yang kasihan siapa? Fasilitator berikutnya nunggu, iya kan? Nah, ada juga yang 15 menit tadi. Nah, kalau 15 menit kecepatan selesai, berarti yang kasihan siapa? MOT-nya ngisi. Ngisi menggantikan ibu-ibu yang kecepatan keluar. Ya, kasihan. Itu namanya kita zolim sama si MOT, zolim sama panitia. Ya, jadi memang harus benar-benar. Karena saya lihat tadi dari peserta yang 4 terakhir, nah, udah keasikan semuanya. Ya, 26 menit, 25 menit, 25 menit. Ya, wah ini udah kelewatan banget nih ternyata. Kalau kita sudah asik bicara di depan, ya, itu artinya kita sudah menjiwai. Udah waktu itu udah nggak kerasa. Tapi kalau belum udah menyelesaikan, itu saya yakin masih ada rada grogi. Bingung mau ngisi apa lagi. Artinya sudah tidak sesuai dengan apa? RP. Ya, RP kan tadi panduan kita kan, pedoman kita ya. Ya, jadi seperti itu ya ibu-ibu ya, karena nilai dari alokasi waktu ada, walaupun kecil ya, cuma 8 poin. Kemudian ibu-ibu ada melakukan evaluasi atau tidak sesuai dengan indikator hasil belajar dan hasil belajar ya. Saran saya kalau melakukan evaluasi sesuai dengan indikator hasil belajar, minimal satu pokok materi, satu soal. Nah, seperti itu. Kalau ibu-ibu tadi memilih yang di bold, yang ditebalkan adalah hanya satu indikator hasil belajar, ya silakan seperti itu mengevaluasinya ya. Oke, kemudian rata-rata ibu-ibu sudah melakukan rangkuman, sudah lakukan menutup dengan baik, sudah rata-rata memberikan motivasi, itu pengakhiran ya atau penutupan, sudah ngucapin terima kasih dan sudah ngucapin salam perpisahan. Jadi keren-keren ya, luar biasa. Oke, bagus semuanya. Kemudian saya nggak banyak catatan ya. Saya ada catat nih. Nah, aduh, kecil banget ya. Saya ada catat ya. Saya ada catat nggak banyak karena sudah bagus-bagus ya. Ibu Sulce ya, ini keren. Saya pikir pakai stopwatch sekali ya Bu ya di depannya ya. Ya, pas banget 20 menit. Ya, waktunya pas banget. Kemudian peserta melakukan demonstrasi. Nah, Ibu nggak tulis simulasi. Jadi peserta nggak lakukan demonstrasi ya Bu ya. Di RP Ibu tulis demonstrasi. Peserta melakukan demonstrasi. Tapi peserta melakukan simulasi ya. Oke. Video, Bapak Ibu. Kalau kita nonton video itu ranahnya apa? Psikomotor apa kognitif? Kognitif. Hah? Kognitif, bukan psikomotor. Ya, jadi peserta demonstrasi menonton video, nggak demonstrasi nonton video. Ya, karena peserta menonton saja dan peserta hanya mendapatkan pengetahuan, jadi kognitif. Kemudian Ibu Sulta tadi suaranya pecah Bu, aduh saya kurang jelas mendengar artikulasinya, padahal artikulasi itu sangat penting dalam presentasi ya. Oke, tanya jawabnya sangat baik karena dilempar. Body language-nya oke, karena body language dari ibu-ibu semua yang ada di sini waktu presentasi itu menentukan keberhasilan presentasi. Yang dilihat peserta adalah body language itu 55%. Ya, 55%. Jadi body language itu gaya tangan, gaya berdiri, ya kan? Itu 55% menentukan keberhasilan presentasi ya. Oke, keren. Ibu Petronella. Nah, Ibu ini kecepatan, Bu. Mana Ibu? Ibu Petronella kenapa kecepatan 15 menit, Bu? Hanya 15 menit, ya. Kemudian pemutaran video persepsi harusnya ditanyakan pendapat peserta, ya ini harus interaktif ya. Jadi setiap kita habis memutar video, ibu-ibu jangan langsung ngasih penyajian. Ya, habis diputar video, tapi di feedback video tadi. Feedbacknya apa? Jadi kita tanya sama audiens. Jangan begitu selesai mutar video, ibu-ibu langsung lanjut dengan slide berikutnya. Ya, lanjut dengan slide berikutnya, itu jangan ya. Oke. Kemudian demonstrasi, oke, simulasi. Oke, Ibu Satriani ini kecepatan 24 menit. Kok kecepatan telat 24 menit. Kemudian
Kelamaan apa ini saya bikin? Kelamaan simulasi ya. Simulasinya kelamaan Ibu. Jadi lamar situ sampai 24 menit. Mana Ibu Satriani? Iya, saya Bu. Saya. Lama tadi simulasi dari pesertanya ya. Iya. Lama banget ya. Oke, ya. Nah, Ibu-ibu kalau misalnya kita sudah ucapin terima kasih, jangan dibuka lagi sesi tanya jawab ya. Artinya udah selesai, jangan buka lagi sesi tanya jawab ya. Baik, presentasi Ibu-ibu, Oke, Bu. diskusi kita sudah selesai. Ada, jangan lagi buka tanya jawab ya. Terima kasihnya di belakang aja ya. Oke, Ibu Ya. Stefani. Ibu Stefani mana? Ya, Ibu Bu, Stefani. hadir. Iya, hadir waktunya 17 menit, Bu. Masih kurang harusnya 20 menit ya. Tadi suara videonya sangat kecil ya. Kemudian evaluasinya bagus. Peserta tidak melakukan demonstrasi. Apa saya salah? Peserta tidak melakukan demonstrasi tapi simulasi ya, Ibu ya. Ibu Stefani ya. Oke. Ibu Elvieni. Nah, ini tadi kurang jelas. Saya nggak lihat wajah Ibu karena kepalanya terpotong. Aduh, Saya gimana? kehilangan, saya kehilangan wajah cantik cuma bisa melihat dari mulut ke bawah. Waduh. Iya, soalnya gitu saya slideshow di sini itu hilang wajah saya di layar komputer saya, jadi saya agak susah. Iya, jadi kalau kita zoom besok-besok dicek ya ibu-ibu ya, jangan sampai Baik. kepala sampai hilang gitu. Karena ya kalau misalnya kita zoom ngajar begini ya kan ibu-ibu kan bisa lihat saya langsung gini ya. Tapi itu jangan lupa selalu biasanya tetap dimunculkan kita ya, jangan hilang ya, ibu-ibu ya. Oke, kemudian kepalanya terpotong, waktunya panjang banget Bu Elvi, 26 menit. Ternyata udah bicara banget ya. bicaranya asik. Oke. Nah, si Ibu nih tadi yang metodenya tadi latihan ya. Ya kan? Iya. Coba dilihat ya, latihan itu masuk metode yang mana gitu. Ya, karena kalau kita di modul kita nggak ketemu latihan metode. Ya, masuknya apakah diskusi, apakah apakah praktek, kan bisa praktek mengisi gitu ya Bu ya. Nah, jadi bukan latihan tapi praktek pengisian apa gitu ya. Oke, Ibu Linda, Ya, Ibu Bu. Linda ya videonya sampai hilang suara juga ya. Ya, waktunya Bu. kepanjangan 25 menit Bu. Iya, Ya, Bu. seru. Iya, Bu, grogi. Tadi sempat apa? Sempat nge-freeze ya. Sampai akhirnya udah videonya nanti aja lanjut aja Bu, kan saya bilang karena masalah waktu ya. Ya. Iya, Bu. Iya. Oke. Kemudian Ibu Baitur keren, Bu, ya. Walaupun Ibu lebih tertutup, tapi saya tetap ngelihat body language-nya. Dan itu luar biasa. Intonasi suaranya juga keren, ya. Intonasi suaranya itu yang Makasih, paling Bu. penting. Karena intonasi suara itu menghasilkan keberhasilan presentasi kita 38% selain body language secara visual ya, jadi orang akan mendapatkan. Dan saya suka banget karena saya pernah kerja di rumah sakit Bu ya, saya dulu pernah direktur medik keperawatan rumah sakit, jadi rumah sakit jiwa, jadi selalu berhadapan dengan komite mutu ya, dan itu pasti laporannya ke saya kan gitu ya, jadi betul. saya langsung jadi mengenang-mengenang pada saat saya Masya Allah. ini dulu Nostalgia ya, Bu. nostalgia ini yang selalu saya hadapi kan gitu ya. Iya, Jadinya saya pun belajar kembali ya. Si fasilitator itu bukan berarti seorang narasumber. Kembali lagi. Fasilitator bukan narasumber yang tahu segalanya. Justru dengan saya menjadi evaluator micro teaching sekarang, saya banyak belajar dari ibu-ibu di sini semuanya. Ya. Nah, saya juga membagi buat ibu-ibu, ibu-ibu juga membagi buat saya gitu. Jadi kita saling menimpali. Itulah indahnya kalau belajar orang dewasa. Bukan dulu yang di depan yang bicara itu segalanya tahu. Tapi yang segalanya yang sok tahu ini pun bisa belajar dari ibu-ibu semua di sini ya. Oke, baik. Terima kasih. Ibu-ibu ada yang mau didiskusikan sama saya? Ada yang mau didiskusikan? Saya Bu Asih.
Mm-mm. Ya, jadi ini mungkin merupakan yang pertama buat saya pengalaman menyampaikan materi lewat online dengan presentasi dan segala seluk-beluknya. Kadang-kadang ada Oke. hambatan-hambatan seperti itu gitu ya. Ah, Jadi mungkin berarti buat kita itu untuk menyampaikan materi dengan cara online ini ya memang kalau misalnya gaptek kita mesti harus ada yang asisten nih gitu ya Bu. benar. Iya, ya. Saran saya pada saat kita menggunakan media, kita mau presentasi, kita tentunya harus menguasai. Kayak tadi ada yang bilang, Bu, belum serson, belum serson. Itu yang selalu saya ingatkan sama panitia, Kang Rafli dan teman-teman. Ajarkan peserta untuk latihan serson, share screen sebelum perform. Ya kan? Jangan waktu Iya. habis Ya masih sibuk. betul. Soundnya yang mana? Soundnya yang mana? Ya kan? Terus yang diklik yang mana? Ih, nggak enak banget ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau pada saat ngajar, ya pada saat menjadi seorang fasilitator, itu sudah menguasai. Jadi tidak terkendala lagi dengan masalah teknologi, ya. Ya, kalau sekedar next, ibu-ibu kan bisa enter kan bisa. Saran saya pakai apa? Wireless pointer, Pointer. Pointer. ya. Ini Apalagi Pintar. kalau nanti klasikal, jangan ditungguin itu laptop, ya. Tetap ibu-ibu jalan di dekat-dekat peserta, datangi peserta. Kalau ibu cuma mengandalkan tangan untuk enter-enter di depan laptop, ibu kehilangan momen kedekatan dengan peserta. Ya, jadi saran saya selalu dekati peserta, ibu-ibu menggunakan wireless pointer, mengoperasionalkan dari jauh. Saran saya, Bu Petronella, jangan pakai asisten sorot, Bu. Ngerti asisten sorot? Ibu mau ngajar di kelas, tapi ibu bawa panitia, ya. Panitia yang ibu minta tolong jaga laptop ibu. Jaga laptop. Nanti ibu langsung bilang, ya slide berikutnya, next. Ganggu peserta. Gak laku, ya. Gak laku, ya. Habis itu udah bilang next. Bilang lagi sama panitianya, bukan yang itu slide, yang sebelumnya, mundur lagi 2 kali, maju lagi 3 kali. Capek deh. Ya, ya jadi harus betul. dikuasai. Jangan sekali-sekali ajak panitia untuk duduk next, enter. Harus bisa sendiri. Ya, kalau kepepet baru panggil, tiba-tiba nggak mau jalan dan kita nggak bisa lagi, itu boleh. Ya, minta tolong sama panitia. Tapi panitia dipaksa duduk di belakang laptop dan ibu ngajar di tengah-tengah, saya pikir nggak asik banget. Karena ibu akan mengganggu presentasi ibu dengan kata next. Slide berikutnya. Mundur, bukan yang itu. Coba lagi maju, coba lagi, aduh kacau. Ya, harus berdiri ya. Harus Iya berdiri. betul. Oke, baik ibu-ibu cantik sekalian. Ada lagi? Masih ada waktu lah. Kita nanti sampai 11:30 sebelum Kang Rafli masuk sholat Jumat. Ada yang mau kita diskusikan? Kalau itu Bu, misalnya Oke. terjadi masalah seperti tadi saya Ah, videonya ah. tiba-tiba tidak bisa. Apakah cara mengatasi situasinya itu sudah tepat kita itu apa lewat saja gitu biar kurangi waktu. Lihat waktu Ibu. Lihat waktu. Ya, kalau memang bisa dibantu sama panitia, silakan. Kalau waktunya cukup, kan kita nggak sengaja, nggak kerasa ya. Bu, kayak kemarin saya ngajar luring gitu juga Bu. Tiba-tiba laptop saya full, nggak mau jalan, tidak bisa enter, ya, tidak bisa enter. Jadi slide-nya di situ aja. Ini dalam kelas. Akhirnya saya minta tolong panitia nggak ada di kelas, saya nggak ngerti. Nah kalau gitu kan saya nggak ngerti ya masalahnya kenapa. Ya, akhirnya saya minta tolong sama peserta. Ayo bapak, ayo yang jago IT nih bantu saya. Ada yang lari ke depan ngebantu saya. Nah seperti itu, ya. Jadi hilang waktunya dikit sambil dia perbaiki, kita lanjutkan. Kan kita tahu slide ini apa. Jadi sambil si bapak tadi menyelesaikan permasalahan laptop saya tetap maju ke depan. Ya, apakah ngajak tanya jawab, apakah ngajak urun pendapat. Nah, pokoknya tetap jangan blank Bu, jangan blank kita ikut-ikutan ngurusin laptop kita. Ya, tapi langsung saja minta tolong sama peserta kayak
saya kemarin saya minta tolong peserta karena panitia nggak ada, saya tetap maju meneruskan supaya kelas tidak kosong. Seperti itu. Nggak lama kok, nggak sampai 5 menit, selesai, saya lanjut lagi. Seperti itu ya. Ya Bu ya, tetap Baik. lanjutkan. Tetap lanjutkan. Kalau masih waktunya cukup, silakan mau diulang lagi videonya, no problem. Seperti itu ya, Bu Linda. Ya, makasih Bu. Saya baru tahu kliknya di situ tadi ya. Klik share soundnya. Iya, Makasih. makanya kemarin saya bilang, aduh Kang Rafli, ya kan, Kang Asep, biasanya gitu. Peserta udah bisa nggak ya cara share sound, share screen, jangan keganggu waktu yang 20 menit, kan gitu. Ya, sayang banget waktu 20 menit pendek, ya waktu jalan terus, apalagi ini hari Jumat, mau diulang lagi kan nggak enak, kita ganggu waktu peserta yang lain, kan begitu ya. Oke, jadi pelajaran ya, Bapak Ya. Ibu ya. Oke, ada lagi? 3 menit lagi sebelum setengah 12. Ada yang mau kita diskusikan lagi, Ibu-ibu? Tips and trick dari Bu Asih deh buat kita. Perasaan saya udah ulang dari semua nih. Ya, tips and trick yang jelas 5 menit pertama kita mulai presentasi itu menentukan ratusan menit berikutnya, Ibu-ibu. Benar nggak? Jadi kesiapan mental, ya, kesiapan mental yang diajak kompromi, ya, kita harus siap, ya. Jadi kalau kita mau ngajar, ya, kita mau jadi seorang fasilitator, saran saya yang pertama sekali, ibu-ibu jangan langsung datang di jam yang kira-kira 5 menit baru mulai sampai misalnya aja ya. Artinya ibu-ibu saran saya setengah jam sebelum mulai itu sudah hadir di kelas. Ya, boleh kalau memang diizinkan masuk aja. Nggak apa-apa, kan tidak mengganggu. Oh, masih ada fasilitator. Kenapa kan kita nggak mengganggu? Artinya apa? Kita mempelajari situasi. Kita akan ketemu dengan peserta yang dominan, kita akan ketemu dengan peserta yang ini. Kita sudah tahu kelas itu seperti apa. Kalau perlu nama-nama pesertanya udah ibu-ibu pegang. Minta daftar nama pesertanya sama panitia. Bisa dilihat, oh sekian, oh yang dokter sekian, yang tugas di sini sekian, oh dari rumah sakit ini sekian, sekian orang maksudnya ya. Nah, itu kita sudah pelajari. Ya, pesertanya. Kemudian pada saat kita dipanggil, mulai dibacakan biodata kita dan lain-lain, ya, ibu-ibu berarti siap tampil ya. Tentunya materi sudah disiapkan. Materi itu saran saya dikirimkan dulu ke panitia dengan harapan ada cadangan, walaupun kita pegang juga. Jadi sehari sebelumnya materi PPT itu sudah sampai ke panitia. Rencana pembelajaran nggak perlu ya. Rencana pembelajaran RP itu cuma kita yang pegang, ya nggak usah dikasih ke panitia, ya kita Nggak yang pegang, dinilai sama panitia. ya. Posisinya Nah, yang perlu. setelahnya mulai ibu-ibu dipanggil namanya, jangan lupa yang pertama adalah doa, ya kan, doa, tarik nafas, tenangkan diri, tatap audiensnya, dan kasih senyum terindah sama audiensnya, ya. Kemudian mulailah ibu-ibu mengucapkan apa? Salam, ya kan, perkenalan, ya, mengenalkan ibu-ibu ini siapa. Ya, saya adalah ini, menjelaskan saya ini adalah ini. Kemudian boleh munculkan sedikit prestasi, boleh. Supaya audiens juga tahu, tapi tidak untuk ria ya, tidak untuk ria. Artinya pikiran kita positif bahwa apa yang kita sampaikan adalah ingin memotivasi. Ya, ingin memotivasi, dan kita adalah fasilitator yang pas untuk memberikan materi itu. Boleh? Boleh. Ya, sehingga audiens sedikit mengenal kita. Ya, kita ini siapa? Ya, setelahnya ambil hati audiens, ibu-ibu. Gimana ngambil hatinya? Bina suasana tadi. Ya, ambil hati audiens. Diajak audiensnya bicara, Nah, itu aja udah 5 menit ya. Artinya kalau kita sudah mulai bisa mengambil hati audiens, ya, presentasi kita lancar. Ya, 5 menit pertama menentukan keberhasilan menit-menit berikutnya. Udah mulai sampaikan judul, sampaikan tujuan, ya, hasil belajar, indikator hasil belajar. Dan mulailah ibu-ibu melakukan apa? Persepsi, tes, penjajakan. Ya, boleh dengan kasus, boleh dengan video, boleh dengan brainstorming tentang apa yang mau kita sampaikan. Itu peserta sudah mulai antusias itu. Ya, kembali lagi dekati peserta.
ya, ngomongnya ramah. Kalau saya triknya selalu menganggap yang di depan saya adalah bukan orang yang mau saya ajari, tapi yang di depan saya semuanya ini adalah sahabat-sahabat saya. Kita kalau bicara dengan sahabat, ya, dengan teman-teman, pernah blocking nggak, Bu? Enggak kan? Enggak, lancar aja kita ngomong. Ngobrol aja, ya. Jadi anggap yang di depan kita ini adalah sahabat-sahabat kita. Kita akan diskusi tentang satu topik. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang satu topik. Ya, jadi nah itu saja udah membuat kita tenang. Nggak ada blocking, nggak ada grogi, ya, nggak ada block out. Ya, seperti itu ya, ibu-ibu ya. Selebihnya udah lancar aja. Jelasin segala macam ya sesuai dengan RP, tutup, assalamualaikum, kasih kata-kata motivasi, sudah deh, seneng ya. Seperti itu ya, ibu-ibu ya. Oke, cukup ya. Ya, Ya, oke. terima Makasih, Oke. Bu kasih. Asti. Ya, Terima kasih. sebelum saya tutup ya, saya mau kasih ini sedikit ya, ibu-ibu ya. Dalam kita memberikan materi atau memfasilitasi, saya suka kata-kata selalu menyampaikan ini ya. Jika Anda menjadi guru atau fasilitator hanya mentransfer ilmu pengetahuan, ada masanya Anda tidak dibutuhkan lagi karena Google sekarang lebih cerdas dan lebih banyak tahu. Namun jika Anda menjadi guru atau fasilitator ya, mentransfer adab ya, kemudian ketakwaan, keikhlasan, maka Anda akan selalu dibutuhkan karena Google tidak memiliki itu semua. Ini menurut Kiai Haji Dinia Tirois. Benar nggak? Ya. Ibu? Ya, betul. Bener banget ya. Jadi saatnya kita di depan kelas, saat itulah kita tidak hanya mentransfer ilmu, ya, berbagi ilmu, sharing pengalaman, tapi saatnya kita bisa bicara, mengajak orang-orang di sekitar kita ya untuk berbuat kebaikan. Jadi soft skill yang kita bagikan. Kalau sekedar hard skill membaca PPT, semua orang juga bisa. PPT bisa kita titipkan panitia, PowerPoint bisa kita titipkan panitia, peserta suruh baca PPT-nya, suruh baca modulnya, semua bisa tanpa perlu kita. Tapi pada saat mereka bertemu muka dengan kita, berilah kata-kata kebaikan, berilah perbuatan-perbuatan baik yang sebaiknya ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di depan kita untuk melakukannya. Ingat, ada ibadah untuk kita semua ya. Oke. Baik ibu-ibu cantik yang sangat luar biasa, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Asalnya sembilu dari buluh, buluh disusun jadi tempian. Izinkan saya menyusun jari 10. Salah hilaf kata saya mohon dimaafkan. Cakep. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Terima kasih, Asti. Bu Asti. Terima Mohon kasih, maaf Bu Asti. juga. Ya baik, terbaik. Terima kasih Bu Asih. Alhamdulillah, terima kasih ya atas masukan dan feedbacknya. Ini mudah-mudahan menjadi perbaikan ya Bapak Ibu untuk nanti ke depan. Mungkin ini tips dan triknya ternyata kayak gini ternyata ya. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah sesi micro teaching hari ini sudah selesai. Artinya kita tinggal satu tahapan lagi masuk ke dalam sesi penutupan. Nah, untuk penutupan mungkin nanti kita akan